Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peradaban Islam, yaitu tokoh Ibnu Sina. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wahid Maulana Khalifatul Huda, presensi 32. Saya Abimanyu Arya Putra Wicaksono dari presensi 1. Saya Wisnu Bisulot dari presensi 34. Saya Winnie Fahmida dari presensi 33. Saya Kamelia Najwa Putri dari presensi 9. Ibnu Sina atau Avicenna, tokoh ilmuwan dan filsuf besar dunia. Ibnu Sina atau lebih dikenal dengan nama Avicenna di dunia barat adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan dokter terkenal asal Persia. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Afshana dekat Bukhara yang sekarang ini wilayah Uzbekistan, dan dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah ilmu pengetahuan dan kedokteran Islam. Ibnu Sina menulis banyak karya penting, termasuk Al-Qanun fi Al-Tib atau Kanun Kedokteran, yang menjadi salah satu buku kedokteran paling berpengaruh di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Selain itu, ia juga membuat kontribusi besar dalam filsafat, terutama dalam mengembangkan dan menyebarkan pemikiran Aristotelian dan Neoplatonis, serta menggabungkannya dengan ajaran Islam. Ia meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, Iran. Warisan intelektualnya tetap hidup dan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia barat dan timur. Karya-karya dan penemuan Ibnu Sina. Yang pertama ada di bidang kedokteran, yaitu buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia kedokteran yang mengintegrasi ilmu dari tradisi Yunani, Persia, dan India, membahas anatomi, fisiologi, diagnosis, pengobatan, serta farmakologi, memperkenalkan konsep seperti percobaan kimia, higien, dan pentingnya observasi dalam pengobatan. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain oleh Gerald dari Cremona pada abad ke-12 dan menjadi referensi utama di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Yang kedua ada bidang filsafat dan metafisika, yaitu kitab Al-Shifa atau The Book of Healing, sebuah ensiklopedia filsafat yang mengembangkan gagasan Aristoteles dan Neoplatonisme, memperkenalkan konsep wujud wajib atau necessary being yang menjadi landasan pembahasan keberadaan Tuhan dalam filsafat barat. Pemikiran ini mempengaruhi filsuf Kristen seperti Thomas Aquinas dalam mengembangkan teologi. Pengaruh Ibnu Sina pada dunia barat. Yang pertama, pengaruh dalam kedokteran. The Canon of Medicine menjadi teks standar di universitas seperti Bologna dan Montpellier selama lebih dari 500 tahun. Pendekatan sistematis dalam diagnosis dan pengobatan, memperkenalkan metode berbasis bukti yang menggunakan praktik tradisional. Yang kedua, kontribusi pada filsafat dan teknologi barat. Ide-ide Ibnu Sina tentang metafisika mempengaruhi filsuf skolastik Eropa seperti Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Konsep wujud wajib membuka diskusi penting tentang hubungan. Yang ketiga yaitu peranan dalam kebangkitan ilmu pengetahuan atau Renaissance, di mana penerjemahan karya-karyanya pada abad ke-12 oleh para sarjana di Spanyol dan Sisilia mempercepat penyebaran pengetahuan Yunani dan Islam di Eropa. Gagasan tentang metode ilmiah dan eksperimen memengaruhi ilmuwan seperti Roger Bacon dan Leonardo da Vinci. Kemudian ada dampak jangka panjang, yaitu di mana yang pertama ada filsafat dan pemikiran ilmiah. Ibnu Sina membantu menjembatani pemikiran Yunani kuno dengan perkembangan ilmu di barat. Karya-karyanya dalam metafisika, epistemologi, dan psikologi menjadi rujukan penting dalam pemikiran filsafat modern. Nomor 3 yaitu adalah astronomi dan ilmu alam, menyempurnakan teori pergerakan planet dan menjelaskan fenomena seperti fajar serta senja astronomis, membahas prinsip-prinsip fisika termasuk gerak dan hubungan sebab akibat dalam alam semesta. Yang keempat yaitu ada psikologi dan logika, sebagai pelopor psikologi yang membedakan antara jiwa dan tubuh, kemudian serta menjelaskan hubungan jiwa dengan pikiran dan emosi. Dalam logika yang mengembangkan metode deduktif yang menjadi dasar pemikiran ilmiah modern.
Sekian penjelasan tentang Ibnu Sina dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.